Akhirnya saya putuskan untuk saya bongkar spoolnya pemirsa. Karena video yang part 1 kalau digabung terlalu panjang, jadi saya potong aja videonya jadi 2 ya. Sekalian ngirit juga. Sebenarnya kalau digabung nggak apa-apa sih, cuman terlalu panjang pemirsa. Jadi nanti bosen nontonnya. Mau dicepetin tapi nanti khawatir beberapa detail dari pembongkaran spool itu bakal pemirsa lewatin. Jadi saya bagi aja partnya jadi 2 ya. Selamat menonton pemirsa. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman ya. Pemirsa, ada 2 buah skrup. Skrup itu harus dibongkar, harus dilepas. Habis itu baru kita buka bosnya yang bagian atas. Sambil kita nahan kumparan sekunder supaya nggak lepas dari arangnya. Arang yang di bagian bawah tangan kiri saya itu pemirsa. Dan ini bosnya udah agak seret. Bukan udah agak sih, dia memang seret ini. Dia harus dibersihkan sebetulnya. Tapi karena spoolnya rusak, bosnya akhirnya nggak saya bersihkan. Karena nanti bakal sia-sia. Nggak bakal muter juga kalau misalnya bosnya saya bersihkan tapi spoolnya nggak saya ganti. Nah, spool ini harus diganti loh pemirsa. Tapi untuk video kali ini, saya cuma nunjukin aja ke pemirsa gimana caranya untuk mengidentifikasi kerusakan dari blender yang mati total. Ada di sebelah mana kerusakannya. Dan cara memperbaikinya juga saya kasih tahu ke pemirsa. Cara memperbaiki itu kan step by step ya. Dari awal hingga akhir. Nanti endingnya bakal berhasil atau tidak seperti itu. Dan yang saya pegang ini adalah kumparan sekunder. Kumparan sekunder. Nah, kumparan sekundernya masih bagus. Bisa disimpan. Ini adalah kumparan primer. Kumparan primer adalah kumparan yang pertama kali dimasukkan arus listrik. Ini udah meleleh semua nih kabelnya pemirsa. Lapisan kawat enamelnya pun udah mengelupas, udah pada nyambung jadi satu atau udah pada hancur tembaganya. Jadi ini harus dibongkar semua. Yang jelas nggak bisa dibongkar pelan-pelan karena udah kaku. Jadi harus dilepasin. Harus diputusin pakai gunting, pakai tang, sampai benar-benar dia lepas dari inti besi trafonya. Sampai dia lepas dari inti besinya pemirsa. Tapi sebelum itu saya tunjukin dulu ke pemirsa ya. Kabel yang warna biru dan kabel yang warna hitam. Saya tunjukin pakai avometer analog. Kabelnya itu putus apa enggak sih? Atau spoolnya putus apa enggak sih? Meskipun di video sebelumnya udah saya tunjukin cara ngelihat putus atau nyambungnya spool itu gimana. Cuman untuk video kali ini saya lebih perjelas lagi pemirsa. Spool itu di ujungnya pasti dikasih kabel. Dan kabel itu nanti bakal disambungin ke colokan atau steker. Nah, kabelnya itu kita cek pemirsa, yang masuk, yang nempel ke spool itu kabelnya kita cek putus apa enggak. Terus spoolnya tanpa kabel, cuman spool aja ya, tanpa kabel steker, itu nyambung apa enggak. Dan ternyata bener enggak nyambung pemirsa. Padahal probe avometer saya udah bener-bener bisa nempel ke kawat enamel karena kawat enamelnya udah saya kerok tadi pakai cutter. Fix positif banget. Yang namanya spool kumparan primer ini bener-bener rusak. Jadi harus dibongkar pakai cara yang paksa. Kalau pakai cara yang pelan-pelan nggak bisa pemirsa. Sebetulnya kalau bisa saya bongkar pelan-pelan sih, bakal saya bongkar pelan-pelan. Sekalian saya bisa menghitung, sekalian bakal saya hitung berapa lilitan sih sebetulnya. Tapi karena memang dia nggak bisa dibongkar, nggak bisa dibongkar, nggak bisa dibuka pelan-pelan. Mau nggak mau harus pakai cara yang kasar deh.
dipotong pakai tang potong atau pakai gunting. Nah, habis itu pakai tang ditarik-tarik seperti ini pemirsa. Ini dia. Satu spool udah kebongkar. Dan pemirsa bisa lihat tuh, ada serbuk kan. Serbuk ini bukan jamur pemirsa. Serbuk ini adalah tembaga yang hancur karena kualitasnya rusak. Karena kualitasnya rusak, karena kualitasnya jelek. Spool yang tembaga yang hancur karena kualitasnya jelek. Satu lagi. Tinggal saya cari kawat enamel di toko elektronik atau toko komponen terdekat di tempat saya buka bengkel ya pemirsa. Kalau misalnya saya jumpain ada yang jual, bakal saya beli yang diameternya sama. Habis itu saya lilit. Pas saya lilit, saya tunjukin ke pemirsa gimana caranya. Dan berapa lilitan yang saya gunakan untuk menggantikan kumparan primer pada blender yang rusak kumparan ini. Padahal nggak tahu berapa lilitannya ya. Tapi itu nggak jadi soal pemirsa. Kalau misalnya ada selisih 5 atau 10 atau 20 lilitan itu nggak begitu ngaruh. Yang penting blendernya bisa muter gitu. Baiklah pemirsa ya. Itu aja deh video kali ini ya. Masih ada durasi beberapa menit lagi. Mungkin pemirsa bisa pantengin terus video ini. Kayak yang saya sampaikan udah habis deh. Tuh. Endingnya cuma gini aja pemirsa. Jadi ini adalah inti besi. Terus ini adalah kumparan sekunder. Inti besi dan kumparan sekunder bakal saya pasang seperti ini. Terus saya pasang bosnya tanpa harus saya bersihkan dulu sebelum saya mengganti spoolnya. Terus grupnya saya pasang pemirsa. Saya rakit lagi ke blendernya, saya simpan sambil saya tunggu dapat kawat enamel, atau saya bakal muter-muter cari kawat enamel. Nanti kalau udah dapat, saya bakal balik lagi untuk menunjukin pemirsa gimana cara menggulungnya. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.